sahabat history, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, di sini aku akan membahas materi mengenai Daulah Bani Umayyah. Sebelum lanjut untuk menyampaikan materinya, kalian pasti penasaran kan siapa yang sedang berbicara saat ini? Nah, kenalin, aku Vivi Aleida Yahya dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Langsung saja kita ketahui apa sih pokok dari pembahasan materi ini. Yang pertama tentunya bagaimana sih sejarah berdirinya Bani Umayyah. Yang kedua, bagaimana keadaan Bani Umayyah pra-Islam. Yang ketiga, siapa saja Khalifah Bani Umayyah dan bagaimana kebijakannya. Yang keempat, ada masa kejayaan Bani Umayyah. Dan yang terakhir, faktor apa saja yang menyebabkan kemunduran Bani Umayyah. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Keberhasilan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang saudara ini merupakan titik awal berdirinya dinasti Bani Umayyah. Di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi tiga kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali, akibatnya posisi Ali pun semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dan pada tahun 40 Hijriah atau 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu seorang anggota Khawarij. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah ini bukan hanya kemenangan diplomasi dalam peran Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, juga ia dapat dukungan yang kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Keadaan Bani Umayyah di masa pra-Islam dan masa Rasulullah SAW. Di masa pra-Islam, sebagai suku Quraisy, Bani Umayyah dan Bani Hashim selalu bersaing untuk menduduki kursi kepemimpinan. Bani Umayyah lebih berperan dalam bidang pemerintahan dan perdagangan. Dengan demikian, mereka lebih banyak menguasai bidang perekonomian dibanding Bani Hashim. Sementara Bani Hashim adalah orang-orang yang berekonomi sederhana, akan tetapi kebanggaan Bani Hashim adalah bahwa Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari keturunan mereka, yakni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Berikut ini sekilas tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah dan bagaimana kebijakannya. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari tahun 41 hingga 60 Hijriah. Pengalaman politik Muawiyah bin Abi Sufyan telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam memerintah. Mulai dari menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, dan Mesir dari tangan Imperium Romawi. Kemudian Muawiyah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina. Adapun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan selama memerintah, yang pertama yaitu mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi monarki charidetis atau biasa disebut kerajaan turun-temurun. Yang kedua yaitu memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga menarik pasukan pengepung Konstantinopel. Yang keempat mendirikan departemen pencatatan atau Diwanun Khatan. Yang kelima, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sahibul Kharaj. Dan terakhir yaitu Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit setelah ia menjadi khalifah sekurang lebihnya selama 19 tahun. Dengan telah diangkatnya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, maka tampuk pemimpinannya diserahkan kepadanya. Kepemimpinan Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 hingga 64 Hijriah, pengangkatan Yazid sebagai khalifah diikuti oleh penolakan dari kaum Syiah yang telah membayat Husain bin Ali di Kufah sebagai khalifah sepeninggal Muawiyah. Penolakan tersebut mengakibatkan peperangan di Karbala yang menyebabkan terbunuhnya Husain bin Ali. Selain itu, Yazid juga menghadapi pemberontakan di Mekah dan Madinah dengan keras. Kaum Ansar di Madinah mengangkat Abdullah bin Hanzalah dan kaum Quraisy mengangkat Abdullah bin Muti. Dan penduduk Mekah mengangkat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin tanpa pengakuan terhadap kepemimpinan Yazid.
Lalu Yazid wafat pada tahun 64 Hijriah setelah memerintah selama 4 tahun. Pada masa ini pemerintahan Islam tidak banyak berkembang diakibatkan pemerintah sibuk dengan pemberontakan dari beberapa pihak. Untuk selanjutnya yaitu Muawiyah bin Yazid pada tahun 64 Hijriah. Muawiyah bin Yazid merupakan putra Yazid bin Muawiyah dan ia menggantikan tampuk pimpinan sepeninggalan ayahnya. Namun ia hanya memegang jabatan khalifah hanya dalam beberapa bulan. Ia mengalami tekanan jiwa yang sangat berat karena tidak sanggup memikul tanggung jawab kekhalifahan. Selain itu, ia juga harus mengatasi masa krisis dengan banyaknya perselisihan antar suku. Dengan wafatnya Muawiyah bin Yazid, maka habislah keturunan Muawiyah. Untuk khalifah selanjutnya yaitu Marwan bin Hakam pada tahun 64 hingga 65 Hijriah. Marwan bin Hakam pada masa Utsman bin Affan, seorang pemegang stempel khalifah. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, ia adalah gubernur Madinah dan menjadi penasihat pada masa Yazid bin Muawiyah di Damaskus. Muawiyah II tidak menunjukkan penggantinya sebagai khalifah. Kemudian keluarga besar Bani Umayyah menunjuknya sebagai khalifah, sebab ia dianggap paling depan mengendalikan kekuasaan dengan pengalamannya. Khalifah yang selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan pada tahun 65 hingga 86 Hijriah. Dengan kebijakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi di seluruh wilayah Bani Umayyah. Yang kedua, mencetak mata uang secara teratur. Yang ketiga, pengangkatan gubernur dari kalangan Bani Umayyah saja, yakni kawan-kawan dan kerabat-kerabat dan keturunannya. Bagi para gubernur tersebut tidak diberikan kekuasaan secara mutlak. Yang keempat yaitu membangun beberapa gedung, masjid, dan saluran air. Dan yang terakhir, bersama dengan Al-Hajjaj, ia menyempurnakan tulisan Mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Khalifah selanjutnya yaitu Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 hingga 96 Hijriah. Setelah wafatnya Abdul Malik bin Marwan, pemerintahan dipimpin oleh Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa kekuasaannya, ia membangun Masjid Al-Mawi yang terkenal hingga sekarang di Damaskus, pembangunan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga melakukan penyantunan kepada anak yatim piatu, fakir miskin, dan penderita cacat. Lalu ia membangun rumah sakit bagi penderita kusta di Damaskus. Untuk khalifah yang ketujuh ialah Sulaiman bin Abdul Malik yang memerintah pada tahun 96 hingga 99 Hijriah. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik tidak sebijak kakaknya dalam memimpin. Ia sangat mencintai kehidupan dunia dan kegemarannya ialah hanya bersenang-senang. Tabiatnya tersebut membuat ia dibenci oleh rakyatnya. Hal ini mengakibatkan para penjabatnya terpecah belah. Khalifah yang selanjutnya ialah Umar bin Abdul Aziz yang menjabat pada tahun 99 hingga 101 Hijriah. Kebijakannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara resmi ia memerintahkan mengumpulkan hadis. Yang kedua, ia mengadakan perdamaian antara Amamiyah, Syiah, dan Khawarij. Yang ketiga, menaikkan gaji para gubernurnya. Yang keempat, memeratakan kemakmuran dengan memberikan santunan kepada fakir miskin. Lalu ia menyamakan kedudukan orang non-Arab yang dinomorduakan dengan orang-orang Arab, sehingga mengembalikan kepada kesatuan muslim yang sangat universal. Khalifah yang ke-9 ialah Yazid bin Abdul Malik pada tahun 101 hingga 105 Hijriah. Pada masa kekuasaannya, bangkit kembali konflik di antara Muhadriyah dengan Yamaniyah. Kaum Khawarij kembali menentang pemerintahan karena mereka menganggap Yazid ini kurang adil dalam memimpin. Sikap kepemimpinannya sangat bertolak dengan pola kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ia lebih menyukai berfoya-foya sehingga ia dianggap tidak serius dalam kepemimpinannya. Untuk khalifah yang ke-10 ialah Hisham bin Abdul Malik pada tahun 105 hingga 125 Hijriah. Setelah kematian Yazid, saudaranya Hisham bin Abdul Malik naik tahta. Pada saat ia naik tahta, pada masa kepemimpinannya terjadi perselisihan di antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Pemerintahannya yang lunak dan jujur banyak jasanya dalam pemulihan keamanan dan kemakmuran. Tetapi semua kebijakannya tidak dapat membayar kesalahan-kesalahan para pendahulunya. Inilah yang semakin memperlicin kemerosotan dinasti Umayyah. Hisham untuk khalifah yang pada tahun 125 hingga 126 Hijriah. Lalu khalifah yang ke-12 ialah Yazid bin Walid bin Abdul Malik pada tahun 126 Hijriah. Khalifah yang ke-13 ialah Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik pada tahun 126 hingga 127 Hijriah. Dan khalifah yang terakhir ialah Marwan bin Muhammad.
memerintah pada tahun 127 hingga 132 Hijriah. Untuk selanjutnya, kita masuk ke masa kejayaan dan masa keberhasilan Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Jika dapat diklasifikasikan, maka yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, wilayah kekuasaan dan perpolitikan, dan yang kedua, perkembangan keilmuan. Untuk wilayah kekuasaan dan perpolitikan, ekspansi atau perluasan wilayah secara besar-besaran, daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arabia, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Lalu pada aspek politiknya, Bani Umayyah menyusun tata pemerintahan yang sama sekali baru untuk memenuhi tuntunan perkembangan wilayah dan administrasi negara yang lebih teratur. Untuk aspek perkembangan keilmuannya, beberapa ilmu yang berkembang pesat di masa Bani Umayyah ialah seperti yang pertama, pengembangan bahasa Arab, yang kedua ilmu qiraat, yang ketiga ilmu tafsir, yang keempat ilmu hadis, dan yang kelima ilmu fikih, yang keenam ilmu nahwu, dan yang terakhir ilmu geografi atau tarikh. Kemunduran Daulah Bani Umayyah. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama Bani Umayyah berkuasa, lebih banyak kemajuan dan keberhasilan yang dicapai. Meskipun keberhasilan banyak dicapai dinasti ini, namun tidak berarti bahwa politik dalam negeri dapat dianggap stabil. Sudah menjadi sunatullah, sebuah kekuasaan akan mengalami kejayaan dan keruntuhan ketika peradaban Islam menguasai dunia secara bergantian. Dinasti-dinasti Islam memegang tampuk kekuasaan. Adapun kejatuhan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ada faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kejatuhan dinasti Umayyah yang pertama yaitu konflik antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abu Thalib. Kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah tidak terlepas dari masa pembentukannya, karena masa tersebut merupakan cikal bakal tumbuh dan berkembangnya beberapa faktor penyebab kemunduran dan kehancuran tersebut. Lalu yang kedua, sistem pemerintahan demokrasi yang berubah menjadi sistem pemerintahan monarki Hashimiyah atau kerajaan turun-temurun. Ketika Hasan bin Ali memberikan kekuasaan penuh kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, berakhirlah periode dari masa Khulafaur Rasyidin. Ketika Muawiyah merasakan akhir dari masanya, Muawiyah tidak menaati syarat yang diberikan oleh Hasan bin Ali, yang menyebutkan bahwa persoalan pergantian pemimpin setelah kepemimpinan Muawiyah diserahkan kepada musyawarah atau mufakat umat Islam. Untuk faktor internal yang selanjutnya ialah terjadi perebutan kekuasaan. Permasalahan semakin rumit. Faktor internal yang selanjutnya ialah terjadi perebutan kekuasaan. Permasalahan semakin rumit ketika Marwan sekaligus mengangkat dua putra mahkotanya, yaitu Abdul Malik dan Abdul Aziz, masing-masing sebagai putra mahkota pertama dan kedua. Ketika Abdul Malik berkuasa, ia tidak menyerahkan tahta kepada saudaranya yaitu Abdul Aziz, melainkan ia menunjuk putranya sendiri, yakni Walid I, sekaligus menunjuk putranya yang lain yaitu Sulaiman untuk menjabat tahta kerajaan secara berurutan. Demikian juga Walid I bertindak seperti ayahnya. Ia berusaha merebut posisi Sulaiman sebagai penerus tahta kerajaan untuk diserahkan kepada anaknya. Namun usaha tersebut gagal. Demikian konflik keluarga istana yang disebabkan tidak adanya mekanisme dan aturan baku mengenai suksesi sehingga menyebabkan melemahnya kekuasaan internal dinasti Umayyah. Faktor selanjutnya ialah karena kelalaian pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan di Bani Umayyah. Pada masa Daulah Bani Umayyah, sistem perbudakan kembali diterapkan. Selain itu, kebiasaan pola hidup yang sangat mewah dan senang berfoya-foya dari sebagian khalifah merupakan faktor yang membuat dinasti Umayyah ini melemah. Salah satunya ialah Yazid bin Muawiyah, yaitu khalifah kedua dinasti Umayyah. Ia terkenal sebagai pengagum wanita, bahkan penyanyi wanita dipeliharanya dijadikan hiburannya. Lalu faktor selanjutnya ialah perbedaan derajat. Kesuksesan dinasti Umayyah tidak terlepas dari peranan orang-orang Arab. Hal ini menyebabkan orang-orang Arab dari dinasti Bani Umayyah merasa besar kepala. Mereka memandang orang-orang Islam non-Arab dengan pandangan sebelah mata, sehingga sikap tersebut menimbulkan fitnah di antara sesama kaum muslimin. Untuk faktor eksternal yang menyebabkan kemunduran Daulah Bani Umayyah ialah sebagai sebab langsung jatuhnya dinasti Umayyah,
Munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Munculnya gerakan kaum Abbasiyah tersebut mendapat dukungan penuh dari golongan-golongan lain, sehingga kaum Abbasiyah memanfaatkan momentum tersebut dengan terus melancarkan serangan ke dinasti Umayyah. Hingga pada masa kepemimpinan Marwan bin Muhammad, yaitu khalifah dinasti Umayyah yang terakhir, kekuasaan Bani Umayyah harus takluk dan digulingkan. Nah, selesai sudah pembahasan mengenai Daulah Bani Umayyah. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini tidak bosan mendengarnya. Terima kasih.